integrity, professional, ya, integrity, professional, diversity, empathy, and innovation. Itu karakter building di SDKPN. Itu yang umum ya. Jadi nanti adik-adik bisa tanya 3 hal itu. Yang umum tentang perguruan tinggi, Pak Dias, kalau perguruan tinggi itu benar-benar serem ya. Oh, nanti kita ceritain ya, serem atau menyenangkan. Jadi harapan saya bukan nakut-nakutin atau meden-medenin tadi ya, tapi to make sure adik-adik di sini well prepared to face the whole new thing ya, whole new world nih teman-teman ya, adik-adik semua. Nah yang kedua nih, yang tadi kan yang umum ya tentang dunia perkuliahan, dunia perguruan tinggi. Ketika dunia perguruan tinggi kita link and match-kan dunia bisnis, ada beberapa hal. Yang pertama, adik-adik harus memahami ya, ternyata bentuk perguruan tinggi itu banyak. Ya, ada universitas, ya, ada akademi, ada institut, dan seperti kami ada sekolah tinggi. Ya, kalau di sekolah tinggi, ya seperti kami SDKPN Business School, itu kami ibaratkan seperti restoran nih, rumah makan. Jadi ada rumah makan yang menjual ubah rampe lauk dari tempe sampai semur jengkol ada, semuanya lengkap. Ada yang menunya spesifik spesial, misalnya ayam goreng rempah Sumatera, wah pokoknya sing mantep gitu ya. Nah kalau SDKPN seperti itu. Jadi kita specialize, customize untuk mendidik putra-putri yang masuk ke kami itu untuk menjadi insan bisnis yang handal ya, khususnya IT based tadi, berbasiskan IT. Nah, berikutnya yang kedua adalah dunia bisnis itu kenapa menjadi hal yang menarik adik-adik dan Bapak Ibu? Karena dunia bisnis saat ini, Mbak Opa dan adik-adik, Bapak Ibu, itu sekarang sedang happening sekali. Adik-adik bisa buka TikTok-nya, Instagram-nya, Twitter-nya, all about berbau-bau bisnis. Dari investor muda, bermain dalam tanda kutip ya, bermain saham, jual beli saham, yang anak-anak muda itu sekarang sudah oke sekali, sangat aware ya. Lalu anak-anak muda sekarang sudah mahir sekali membuka online shop, walaupun perlu ada penataan-penataan dan pembinaan ya, tapi sudah bisa sendiri membuka online shop. Bahkan salah satu bimbingan skripsi saya ini kebetulan menulis dan aktif menjadi seorang gamers yang gamenya itu bisa dijadikan sumber ma'isyah ya. Nah, untuk yang cowok-cowok ini, yang adik-adik cowok ya, kalau lulus SMA jangan nikah langsung ya, jangan cari Aisyah dulu, ma'isyah dulu ya, cari penghidupan dulu, sudah well prepare baru ya. Nah, itu berhubungan semuanya dengan dunia bisnis tuh Mbak Opa dan teman-teman semuanya. Lalu berikutnya mungkin saya bisa ditampilkan di share materi, biar sambil ini mungkin nanti bosan ngelihat saya, nah ada yang dilihat yang lain nanti ya. Oke, bisa minta tolong di slide-nya, terima kasih. Ya, kalau di kami studying business and dancing with your future nih ya. Teman-teman kalau dengan mendalami bisnis nih, apalagi sekarang digital bisnis sedang happening, you can dance with your future nih ya. Next. Bisa next berikutnya? Ya. Yeah. Belum. Bisa, ya. Belum ya. Oh ini kayaknya PowerPoint-nya masih belum sarapan ya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil menunggu tampilan nih di PowerPoint-nya, adik-adik. Oh ini tadi saya ya. Oke. Bisa next lagi kembali. Bisa next lagi kembali, mohon bantuan. Oke, sambil nunggu aja ya. Nah ini tadi ya, tak kenal maka taruh, tapi udah ya. Udah kenalan kita, berarti nggak usah taruh lagi ya. Next. Oke, next lagi. Ini udah beberapa materi terus. Next lagi. Next slide, please. Oke, sudah juga. Oke, boleh nih di sini nih. Tadi kita link ke dunia perguruan tinggi dan dunia bisnis ya. Kita kembali ke perguruan tinggi. Tadi kan bentuk perguruan tinggi banyak ya. Nah, teman-teman pastikan teman-teman memilih nanti perguruan tinggi dengan kualitas yang
kita sudah tahu tidak ada perdebatan lagi di situ. Dengan apa? Minimal dengan melihat akreditasinya. Alhamdulillah ini Mbak Ufa dan teman-teman semua, STIKPN ini merupakan STIKPN pertama di Indonesia. We are the first business school in Indonesia. Kita lahir tahun 80, 41 tahun lebih yang lalu. Kita sudah punya pengalaman 40 tahun lebih dan alhamdulillahnya akreditasi kita untuk program studi. Kita punya 2 program studi S1 manajemen dan program studi S1 akuntansi, dua-duanya terakreditasi A. Ya, terakreditasi A dari awal terakreditasi sampai sekarang. Kita kemarin barusan reakreditasi untuk program studi S1 akuntansi dan alhamdulillah kembali meraih akreditasi A. Jadi ini juga saya ingin sharing juga. Ini juga berangkat dari bisa curhatan banyak adik-adik ya, melihat fakta di lapangan juga. Jangan sampai ada stigma. Kebetulan STIKPN ini perguruan tinggi swasta ya. Jangan sampai ada stigma ya, PTS itu sudah memiliki kualitas di bawah PTN. Ya, karena apa? Karena akreditasi tadi. Kita yang melakukan lembaga akreditasi sama-sama BANPT ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Borang atau penilaian yang digunakan sama. Ya, penilaiannya sama, hasilnya pun sama. Jadi tidak ada lagi gap atau jenjang atau perbedaan kualitas di antara PTN dan PTS. Dan yang ingin saya katakan yang kedua, adik-adik, jangan sampai ada anggapan pokoknya apapun jurusannya saya mau masuk PTN. Nah, nanti akibatnya apa? Akibatnya adalah adik-adik bisa ini sih sudah sering dengar nih, salah jurusan. Nah, bisa bayangkan ya Mbak Ova, kalau misalnya kita salah jurusan naik Trans Jogja itu kita mau ke Malioboro nanti tiba-tiba ke Candi Prambanan ya. Apa artinya? Adik-adik satu, wasting time, membuang-buang waktu dan energi dan biaya uang yang dikeluarkan untuk sesuatu yang bukan passion dan keinginannya. Hanya karena ingin meraih PTN tadi. Bukan masalah PTN yang bermasalah, tetapi yang bermasalah adalah mindset apapun prodinya harus masuk PTN. Ya, itu yang harus dirubah adik-adik. Ya, jadi dari awal kalau misalnya memang adik-adik punya passion di dunia bisnis, ekonomi, manajemen, accounting, ya masuk langsung ke perguruan tingginya yang itu spesialisasi. Ya, oke. Next, mohon bantuan di next slide. Oke, next slide saja ini bisa kita bincangkan nanti. Oke, ini sudah saya ceritakan juga, alhamdulillah accounting and management kami dari awal sampai sekarang ini terakreditasi A. Oke, next slide lagi. Nah, why you should study business ya, ini yang pembahasan yang kedua nih. Kita sekarang masuk kembali ke pembahasan yang kedua, why you should study business ya. Ini kebetulan yang di foto ini atasan saya nih, ini Dr. Sugiarto, MACC AKCE. Biasanya beliau yang juga bisa hadir, tapi kebetulan beliau sedang di Oxford University, sedang ada kegiatan di Inggris saat ini, jadi tidak bisa ke sini. Next slide. Ini sedang mengajar akuntansi ini ya, Pak Egi ini ya. Next slide. Nah, satu, why you should start business ya, accounting or management. Adik-adik bisa dicek nih Bapak Ibu, di googling bisa, dicari di berita bisa. Accounting and management still two major atau dua prodi yang peminatnya paling tinggi untuk masuk perguruan tinggi, baik itu untuk seleksi PTN maupun seleksi PTS. Adik-adik bisa cari faktanya di berita, di googling sekarang. Bertahun-tahun dari awal saya kuliah ya, saya kebetulan kuliah S1 belum lama ya, 2007 ya, saya masuk 2007 S1. Dari saya kuliah, manajemen itu dan accounting ya, dua major atau prodi yang paling diminati sampai sekarang ya. Kalau misalnya cari top prodi yang paling banyak peminat, dua itu masih selalu ada. Ada alasannya nih, kenapa? Bisa next slide, mohon bantuan next slide. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Dunia bisnis, e-commerce atau digital business ya, dan investasi itu sedang happening sekali, terutama untuk anak muda. Terutama untuk anak muda. Kenapa? Karena ya, prospeknya yang menjanjikan.
Jadi kalau misal di SIKPN, ya, profil utama umum kita baik accounting maupun manajemen itu ada dua. Yang pertama adalah profesional. Kalau teman-teman adik-adik nanti bergabung ke perusahaan, institusi dan seterusnya meniti jenjang karir ya, dari manajer yang lini yang pertama sampai middle manager sampai top manager, atau yang kedua entrepreneur ya. Kalau misalnya adik-adik mau meniti karir yang di dunia profesional yang bukan merintis bisnis ya, adik-adik bisa cek juga apa yang akan saya katakan, bisa ditanyakan ke ayah bundanya, bisa ditanyakan sama omnya, tantenya, pak D-nya, kakaknya. Yang bisa saya berani katakan setelah saya mengajar dan praktisi selama belum lama juga sih 7 tahun ya, 7 tahun di dunia ini, di dunia bisnis ini adalah tidak ada satu organisasi pun. There is no single organization that don't need business graduates ya. Kita kalau misalnya adik-adik nanti masuk STKPN ya, masuk prodi akuntansi akan menerima gelar SAK, sarjana akuntansi. Kalau misalnya masuk ke prodi manajemen akan menerima gelar SM, sarjana manajemen. Yang saya berani katakan adalah tidak ada satu organisasi pun yang tidak membutuhkan sarjana di bidang bisnis. Ya, adik-adik bisa cek posisi ASN misalnya, aparatur sipil negara, BUMN, pasti mereka memiliki porsi yang tidak sedikit untuk lulusan-lulusan sarjana di dunia bisnis. Ya, jadi prospek kerjanya, nah kalau misalnya kita sekolah kan mesti kita akan melanjutkan itu ya di dunia pekerjaan, baik tadi memulai bisnis, mendirikan bisnis maupun meniti karir di dunia profesional. Prospeknya begitu besar, pintu peluang itu begitu terbuka. Ya, sekarang ya bahkan adik-adik kalau misalnya minat untuk dunia bisnis, tidak perlu meninggalkan rumah untuk bisa memulai itu. Itu salah satu hal yang paling ekstrim menurut saya ya. Kalau misalnya contohnya ekstrim, untuk bisa membangun dan memulai bisnis. Ya. Nah, adik-adik bisa juga lihat-lihat nih di YouTube channel SIKPN Yogyakarta Official. Kita punya Business Talks, ya. Ada acara namanya Business Talks, Management Talks. Kita mengundang alumni-alumni kita yang sudah sukses menjadi profesional maupun merintis bisnis. Terakhir, kalau misalnya adik-adik lihat, Bapak Ibu lihat nanti di akhir-akhir uploadan kami, di list video kami mengundang salah satu alumni di Klaten ya, yang sudah sukses merintis dan settle bisnisnya di dunia makanan organik, ya, organic food, karena organic food juga sekarang sedang booming, gitu ya. Oke, next slide. Mohon bantuan, next slide. Oke. Oh ya, ya. Oke, kita lanjutkan aja ya. Berarti yang tadi prospek kerjanya begitu luas. Yang ketiga apa? Tadi adalah pintu-pintu peluang opportunity terbuka luas karena apa? Ya tadi sudah saya ceritakan ya teman-teman adik-adik bahwa lulusan bisnis ini benar-benar memiliki bargaining power karena banyak diminati oleh dunia kerja. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah dunia, nah ini adik-adik mungkin bisa menjadi ini nih Mbak Ufa, bisa menjadi salah satu pertanyaan yang bisa dijadikan apa, mengandung souvenir, bukan souvenir ya, mengandung door prize nih, mengandung hadiah. Kita sedang menghadapi yang namanya double disruption. Ya, double disruption. Double disruption itu adalah kita, dunia kita saat ini sedang menghadapi dua hal. Ya, satu namanya revolusi industri, yang kedua adalah revolusi teknologi akibat dari COVID-19. Dan dua-duanya dampaknya itu di dunia bisnis sangat besar, tetapi dunia bisnis malah banyak yang mengatakan terdampak buruk, tapi banyak juga yang bisa coping with this issue, ya, lalu mereka bisa adaptasi, mereka berkembang dengan sangat baik. Nah, itulah yang kita sekarang juga ajarkan di SIKPN bagaimana bisa coping atau menghadapi double disruption. Ya, disrupsi yang pertama, disrupsi itu adalah perubahan tapi bukan revolusi. Bukan evolusi. Ya, kalau evolusi itu kan panjang, pendekatan atau perubahannya dikit-dikit, tapi kalau evolusi itu benar-benar seret gitu ya, kayak adik-adik
biasanya di kelas gitu ya, belajar tiba-tiba menggunakan Zoom, harus beradaptasi dengan teknologi dan seterusnya. Ya, itu yang akan kita bekali dengan nanti berbagai program kita. Ini kalau misalnya sudah bisa Selvin, nanti saya minta tolong Selvin ya. Oke, itu yang kedua, topik yang dunia bisnis secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang ketiga, tentang STIE YKPN Business School, ya, atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara. Kita adalah business school, ya, memiliki 2 program studi S1 dan 2 program studi S2. Bisa juga nanti melanjutkan program magister sains maupun magister sains akuntansi maupun magister manajemen, ya, nanti di STI YKPN Yogyakarta. Saya bisa minta tolong bukakan yang PDF. Sini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke SJKPN. Kalau misalnya ada adik sudah, ya, kalau ada adik sudah atau sering jalan di sebelah utara ya, mendekati Ring Road, itu kita ada di Jalan Seturan. Nanti kalau misalnya ada adik pengen main, mau melihat kampusnya, ya alhamdulillah kita juga sudah hybrid kuliahnya, sudah kita shift seperti apa? Kalau misalnya 40 orang ya 20 gitu ya. Adik-adik nanti bisa lihat bagaimana kelasnya, bagaimana fasilitas-fasilitas yang kita berikan untuk adik-adik belajar, gitu ya. Next, bisa di scroll ke bawah terus. Ya, ini sudah saya ceritakan. Terus, oke, stop di atas sedikit. Ya, yang tadi ya, kalau adik-adik nanti memilih prodi S1 akuntansi adik-adik, ya, nanti ada 3 konsentrasi yang adik-adik bisa dalamin. Yang pertama adalah taxation atau konsentrasi perpajakan. Yang kedua adalah information system atau konsentrasi sistem informasi. Lalu yang ketiga adalah konsentrasi auditing atau pengauditan. Dengan gelar sarjana nanti sarjana akuntansi. Kalau adik-adik nanti memilih S1 manajemen di SJKPN, ya, ada 3 konsentrasi yang kita tawarkan juga. Didalami nanti di semester 5, gitu ya. Yang pertama adalah konsentrasi manajemen pemasaran. Yang menarik manajemen pemasaran ini adalah salah satu mata kuliah yang kita tawarkan. Ada neuromarketing. Nah, ini bisa menjadi pertanyaan yang kedua yang mengandung giveaway ini, ya. Neuromarketing itu apa? Nanti adik-adik bisa coba cari-cari dengan ponsel pintarnya apa sih kira-kira ya? Neuromarketing ya. Neuromarketing itu kita ajarkan di SJKPN ya. Konsentrasi yang kedua adalah kewirausahaan kreatif. Salah satu yang kita banggakan di kewirausahaan kreatif ini adalah mata kuliah yang namanya social entrepreneurship. Ini sekarang happening sekali. Yang ketiga adalah supply chain management atau manajemen rantai pasok. Ya, contohnya apa sih manajemen rantai pasok itu? Manajemen rantai pasok itu kalau misalnya adik-adik tiba-tiba di luar rumah ada yang mengatakan paket gitu. Nah, sekarang dengar ya, saya sekarang dengar sering banget ya. Kenapa? Kalau sudah HP saya dikuasai oleh Budias atau istri saya, itu siap-siap ada yang manggil ya, paket gitu ya. Itu kalau misalnya dari kita nunul di aplikasi itu beli satu sampai pembayaran sampai seterusnya itu merupakan suatu rantai pasok, itu akan kita pelajari. Ya, next scroll ke bawah. Ya, boleh ke atas sedikit. Nah, ini nih profil lulusan. Kalau profil lulusan akuntansi, kalau tadi kan konsentrasi ya. Kalau profil lulusan itu adalah kira-kira kalau di SJKPN itu diarahkan fokus menjadi sosok seperti apa sih? Keahliannya di mana sih? Yang pertama adalah profil lulusan untuk akuntansi adalah akuntan forensik. Ya, akuntan forensik itu kalau misalnya teman-teman pernah mendengar BPK, KPK, auditor, ya, itu akuntan forensik. Jadi melihat apakah di sebuah laporan keuangan itu adanya indikasi kecurangan, gitu ya. Kalau misalnya dengan BPK, KPK, adik-adik kalau di SJKPN nggak usah takut. Kita itu kerjaan barengnya itu ya bareng teman-teman KPK. Bahkan ketika adik awal-awal masuk menjadi mahasiswa baru, kita punya program namanya prakuliah ya, dan pendidikan karakter itu kita manggilnya Pukat ya, lalu KPK, BPK untuk membekali ini ya. Yang berikutnya akuntan pajak.
Ya, akuntan pajak, dan yang ketiga adalah akuntan IT. Oke, bisa di-scroll ke bawah lagi. Itu tadi adalah profil lulusan akuntansi. Nah, sekarang profil lulusan manajemen nih. Yang pertama adalah first line manager. Ya, first line manager. Saya tidak akan jauh-jauh ngasih contoh. Kebetulan saya di sini hadir berdua, bertim berdua. Satunya dengan Pak Dodi Nawa Pamungkas. Ya, nanti kalau misalnya adik-adik nanya-nanya tentang admisi ke Pak Dodi. Kebetulan Pak Dodi juga putranya alumni TKPN dan sekarang menjadi MT ya Bapak ya. Pak Dodi ini kebetulan di samping tapi nggak masuk TV nih ya. Kasihan ini nggak bisa melihat di net atau di Trans TV nanti ya. Jadi Pak Dodi ini putranya lulusan STKPN dan sekarang sedang menjalani MT, manajemen trainee. Itu maksudnya adalah manajer ini pertama. Ketika lulus dari STKPN, salah satu jalurnya itu MT tadi, manajemen trainee. Dan barusan tadi pagi dalam perjalanan cerita akan ditempatkan di Bandung ya Pak ya, di Bandung. Belum selesai training 2 bulan, itu nanti sudah ditempatkan di Bandung nih nanti bulan-bulan depan gitu ya. Lalu yang kedua, nah ini juga profil lulusan SKPN yang paling banyak menjadi seorang wirausaha atau entrepreneur. Ya, entrepreneur atau wirausaha itu adalah salah satu program unggulan SDKPN. Kalau adik-adik tidak pernah berpraktek bisnis di SKPN, nggak akan bisa lulus tuh Mbak Ufa. Kenapa? Karena kita punya 2 mata kuliah kewirausahaan dan dua-duanya harus praktek bisnis. Kalau nggak praktek, karena itu mata kuliah wajib, nggak bisa lulus dari SKPN. Jadi kita tidak mau ngajarin orang renang pakai buku. Ayo kita baca buku renang. Oh, berenang itu tangannya ke atas, nyemplung ke air dikit-dikit, tapi nggak pernah ke kolam renang. Ketika dibawa ke kolam renang, ya itu gayanya gaya satu, cuma gaya dada ya, dada sekelelep gitu ya. Atau gaya batu. Tapi kita benar-benar ingin mereka lulusan kita, alumni kita punya pengalaman berpraktek berwirausaha. Ya, jadi kita punya 2 mata kuliah kewirausahaan yang dua-duanya dari nol. Kita membangun bisnis dari studi kelayakan bisnis sampai pelaporan keuangannya. Ya, kita ajarkan itu. Yang ketiga, profil lulusan adalah bisnis consultant atau konsultan bisnis. Jadi teman-teman bisa menjadi, ini salah satu bimbingan saya juga, dan kebetulan juga ketua kalau di SMA OSIS lah ya, dulu sempat menjadi ketua UKM, unit kegiatan mahasiswa seluruh UKM, itu namanya Mas Lukman Wibisana, ini priai Karanganyar ya, sekarang punya konsultan bisnis, ya kebetulan barusan lulus juga dari Magister Manajemen STKPN, namanya Oli, ya. Saya saking uniknya punya podcast juga tuh, saking uniknya terngiang-ngiang. Oli itu adalah konsultan bisnis yang kepanjangannya orang langsung yakin. Saya nggak tahu juga ya kenapa dinamain sama Mas Lukman tuh Oli ya, orang langsung yakin. Itu Mas Lukman merintis bersama 3 alumni lainnya konsultan bisnis. Ya. Next. Nah, kalau saya bilang tadi banyak prospeknya, ini hanya berapa ya? Hanya 234, nah, hanya 16 ya. Hanya 16 dari sekian banyak prospek lulusan akuntansi. Teman-teman adik-adik bisa jadi auditor, analis keuangan, manajer akuntansi, asisten controller itu termasuk bagian dari tadi auditing tadi ya, terus accounting software developer, ya. Manajer analis kredit, analis anggaran. Ini bukan kita ngarang, tapi kebetulan di perguruan tinggi itu kita punya kewajiban dari pemerintah untuk melakukan yang namanya tracer study atau studi pelacakan. Di studi pelacakan itu kita ditanyai, kita menanyakan ke lulusan, sekarang kamu itu kerjanya di mana, mendapatkan pekerjaan berapa lama setelah lulus, ya, kantornya namanya apa dan seterusnya. Ini hasil dari tracer study kan. Jadi ternyata lulusan-lulusan akuntansi kami itu ada yang menjadi kalau dosen dan peneliti, jangan tanya ini banyak sekali yang sudah menjadi kaprodi, dekan, di mana-mana nih dosen dan peneliti. Ya kebetulan beberapa kali menerima kunjungan studi banding di SKPN, ternyata pas kita tanya, oh ternyata alumni SKPN gitu ya. Oh ternyata dekannya alumni SKPN gitu ya. Ini menjadi ASN, wah ini ya, ini pekerjaan masih menjadi top 5 pekerjaan calon mertua ini ya, ASN ini ya. Bisa menjadi ASN, sangat bisa.
Barusan kemarin juga saya kontak-kontakan dengan Mas Erdo ya. Nanti ada profil di bawah. Mas Erdo itu kebetulan aktivis UKM juga sekarang di Kementerian Pertahanan ya, Kementerian Pertahanan. Lalu menjadi pegawai BUMN apalagi ya. Nah, ini pegawai BUMN sama aparatur sipil negara ini masih menjadi tadi ya, pekerjaan-pekerjaan idaman calon mertua nih. Oke, next. Nah, kalau tadi yang aku tanya sekarang manajemen nih adik-adik dan Bapak Ibu ya. Ini juga hasil dari apa? Hasil dari tracer study kami. Ya. Ada yang bisa menjadi kalau manajer sumber daya manusia, manajer operasional itu tadi masuknya ke first line manager seperti putranya Pak Dodi yang saya ceritakan tadi. Itu jalurnya manajemen trainee ya. Menjadi ASN juga bisa, wirausaha itu paling banyak gitu ya. Investor kita punya Best Community namanya, ya Bursa Efek STIKPN kemarin barusan mengadakan sekolah pasar modal, itu salah satu unggulan kita. Adik-adik kalau misalnya masuk STIKPN tidak mendaftar tapi langsung kami bekali satu akun untuk bisa belajar pasar modal. Ya, adik-adik ketika masuk STIKPN otomatis punya satu akun untuk bertransaksi di Bursa Efek. Nanti adik-adik bisa menyombongkan ke calon mertuanya nanti kalau misalnya mau melamar, Adik, ini pekerjaannya apa ya? Mohon maaf, saya yang punya Astra. Kok bisa? Ternyata kita punya sahamnya Astra. Jadi benar, kita owner of Astra. Karena apa? Saham itu adalah bukti kepemilikan. Kita misalnya beli sahamnya Sido Muncul. Mohon maaf adik, melamar anak saya kok berani. Aduh, maaf tante, bukannya mau sombong. Ini ternyata kebetulan saya yang punya Sido Muncul. Kita nggak boleh itu. Kenapa? Karena memang ketika kita membeli saham, itu adalah bukti kepemilikan. Ya, shareholders gitu namanya ya. Nah, nanti akan belajar sama saya di manajemen keuangan tuh bagaimana bermain saham. Juga ada juga mata kuliah pasar modal. Ya, jadi adik-adik otomatis ketika masuk STIKPN mendapat satu akun untuk bermain di Bursa Efek. Bermain dalam tanda kutip ya. Bermain itu bukan main-main maksudnya, tapi bertransaksi dengan ilmu gitu ya. Adik-adik bisa cek kalau misalnya buka akun tidak dari STIKPN atau membuka akun biasa harus deposit berapa. Rata-rata 5 juta sampai 10 juta. Ini bisa dicek, bisa ke Mirai Aset, perusahaan sekuritas apapun bisa dicek ya nanti ya. Oke, next, di scroll ke bawah. Oke, terus ke bawah lagi. Oke, kita mungkin banyak yang bertanya, kalau S1 itu kuliah berapa lama sih, Mbak Alfa? 4 tahun ya? 4 tahun, tapi paling cepat berapa Mbak Alfa? 3,5 tahun ya. Tapi 5 tahun ada juga nggak Mbak Alfa? Banyak. Ada banyak. 6 tahun ada juga nggak? Banyak. Ada juga. 7 tahun ada Mbak Alfa? Ada. Ada juga ya. Kalau udah 7 tahun tuh kalau nggak DO, OD ya. Kalau nggak drop out, OD, ODW ya. Mengundurkan diri saking udah nggak ini. Cuman di STIKPN itu tidak akan terjadi karena kita targetnya 3,5 sampai 4 tahun. Kita tidak hanya menargetkan tapi kita punya fasilitas. Yang pertama adalah semua mata kuliah di STIKPN ditawarkan di semua semester. Adik-adik nggak perlu menunggu apa? Menunggu semester ganjil ke ganjil atau genap-genap untuk mengulang satu mata kuliah. Karena kalau kuliah adik-adik bukan kayak SMA. Kalau ada mata pelajaran di SMA yang tidak selesai apa itu? Gimana Mbak Ufa ya? Remedial ya, ulangannya ya. Tapi kalau nilainya di bawah KKM di rapot, ya sudah ya. Tertulis begitu ya. Tapi kok di kuliah adik-adik ada mata kuliah yang harus lulus. Minimal nilainya C. Kalau di bawah itu ternyata itu mata kuliah yudisium atau wisuda, wah belum bisa lulus itu, harus diulang. Ya, delalah mungkin adik-adik lagi sakit atau lagi tidak konsen kuliahnya, mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Kita punya semua mata kuliah ditawarkan di semua semester. Ada sesi remedial dan semester antara. Semester antara itu adik-adik bisa mengambil mata kuliah baru sebanyak 3 mata kuliah hanya dalam waktu 1 bulan. Ya, kita tetap kualitas dan kuantitas kita tidak kurangi, hanya dipadatkan perkuliahan. Okay. Lalu ada learning management system, kita membangun sendiri learning management system kita. Yang kemarin barusan ini menarik juga, ada salah satu sekolah bisnis di Jakarta, ya saya tidak akan menyebut namanya, tapi dia sekolah perbankan, khusus perbankan, belajar ke kita kemarin barusan sore kemarin mempelajari atau ingin melihat learning management system kita membangun sendiri customize ya. Kebetulan kalau kita walaupun kuliahnya daring, full daring kemarin, kita tidak pernah tidak kuliah tatap muka.
walaupun daring. Jadi tidak ada tuh kuliah di tempat kami yang by WA saja, by tugas saja, tapi kita tetap ada kuliah seperti ini. Kalau mau tahu seperti apa, nah sekarang mampir ke YouTube channel saya boleh. Dias Haryokusumo, lihat kalau misalnya kami kuliah itu seperti apa. Biasanya kalau kuliah-kuliah saya yang kuantitatif saya upload di YouTube channel saya ya, Dias Haryokusumo di YouTube gitu. Oke, nomor 5 nih. Nah, nomor 5 nih menarik nih. Apa itu Mbak Alfa ya? Skripsi tidak wajib. Kita SDKPN menyediakan 7 tugas akhir, 7 jenis tugas akhir yang bisa dipilih untuk adik-adik sesuai dengan passionnya. Karena biasanya skripsi itu menjadi kambing yang diwarnai hitam ya, alias kambing hitam untuk 6 tahun loh, karena skripsi saya nggak suka nulis karya tulis kok, saya nggak suka penelitian kok, saya nggak suka, bukan passion saya skripsi, tapi harus skripsi. Tapi di SDKPN no ya, we provided 7 type of final exam nih, final task nih ya, untuk adik-adik bisa pilih apa yang cocok. Apa itu 7 itu? Bisa di scroll ke bawah, bisa langsung kita lihat. Scroll ke bawah, mohon bantuan. Terus, oke, tuh 7 ya. Ada 7 pilihan. Nah, yang ke-7 keren banget ya. Ada skripsi pasti ya. Lalu studi literatur, ada magang, studi kasus, studi kelayakan. Kalau teman-teman punya bisnisnya bisa jadiin tugas akhir. Atau yang nomor 7, mendesain sistem informasi atau software. Ya, kebetulan ada satu mahasiswa kami, ya, namanya Mas Misnanto, ya, kebetulan ketua unit kerohanian Islam, ya, ekstrakurikuler yang bergerak di bidang kerohanian Islam, itu masih di Jakarta sekarang, final lomba dari Kemendikbud untuk Purwarupa. Purwarupa itu bahasa Inggris apa? Prototype mungkin yang lebih sering kita. Prototype, membangun prototype sebuah sistem keamanan. Mendesain itu, dilombakan dan masuk final. Dari 2.700 peserta masuk 22 besar. Ya, sekarang lagi final di Jakarta. Nomor 7 nih, yang sekarang kan anak adik-adik ini apa? Wah, kalau udah sama teknologi nggak usah ditanya, bahwa saya kalah jauh gitu ya. Ini menarik sekali ya. Oke, saya masih punya, masih lumayan ya, pas jam 10.12 ya. Iya. Next. Scroll ke bawah, ini adik-adik kayak tadi nih ya, kita ngajarin adik-adik renang nih ya. Tapi kalau misalnya adik-adik udah jago, lalu misalnya mau ngelamar untuk menjadi instruktur renang, tapi nggak punya bukti itu, apa yang terjadi? Adik-adik akan lebih sulit untuk membuktikan ke dunia kerja adik-adik bisa memiliki kompetensi tertentu. Itu yang tidak kita inginkan. Lulusan SDKPN harus memiliki bukti bahwa mereka bisa. Jadi ini adalah usaha kami untuk melakukan link and match. Link and match itu biar apa ya? Biar klop, jodoh antara apa? Antara yang dipelajari di kelas, di perguruan tinggi dengan dunia pekerjaan. Kita membekali adik-adik mahasiswa kita dengan berbagai bukti keahlian. Kita bagi menjadi 3 nih, Mbak Ova dan adik-adik. Apa itu 3 tingkatannya? Pertama sertifikat, yang kedua namanya kompetensi, yang ketiga namanya sertifikasi. Kalau sertifikasi yang paling tinggi internasional nih. Kebetulan alhamdulillah, bukan mau sombong ya, saya cuma mau menginformasikan di kelas kita itu ada kelas MS Office ya. Saya barusan mendapatkan dengan perjuangan yang lumayan berat, mendapatkan sertifikasi TOT, training trainer itu, menjadi instruktur untuk Microsoft Office. Ini kebetulan kalau kita ujian TOT langsung dengan server internasional ya. Kemarin barusan saya salah satu dari dosen SDKPN yang lulus tuh, nanti bisa mengajarkan adik-adik juga nih MS Office ya. Ini penting sekali kemampuan MS Office ya. Bisa scroll ke bawah. Nah, ini tadi ya. Yang pertama sertifikasi di bidang teknologi informasi. Kita memiliki berbagai sertifikasi ya. Ada MS Office yang saya barusan cerita. Yang kedua tadi ada SAP ERP. Nah, SAP ERP ini
teman-teman bayangkan ada satu sistem yang sangat detail di perusahaan yang sangat besar, tapi bisa dikontrol dengan satu komputer. Itu namanya SAP ERP. SAP itu mereknya. Kebetulan kami makainya vendornya SAP. Tapi sistemnya namanya ERP. Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning itu adik-adik bisa membayangkan kayak main game-game strategi. Kalau di zaman saya dulu namanya ada game namanya Age of Empire ya. Tapi nggak tahu nih kalau sekarang apa nih ya. Mungkin FF ya, atau mungkin game-game yang lain. Adik-adik membangun jaringan sistem dan mengelola detail semuanya di satu layar. Dari procurement, pembelian barang mentah, sampai pelaporan akuntansi. Itu bisa dilakukan dengan sistem ERP. Nah, kalau ini sertifikatnya sertifikat internasional juga. Ya, adik-adik kalau misalnya kita ada kuliah namanya SAP ERP, selain mendapatkan sertifikat, nanti adik-adik ada ujian sertifikasinya. Ya, nomor 2 ada apa nih? Nah, kalau ini ujian kompetensi nih Mbak Bapak dan adik-adik. Jadi ada mata kuliah di tempat kita yang di belakangnya, di ujungnya ada ujian kompetensi. Ya, contohnya itu yang di bawah itu, yang ada foto di bawahnya itu, yang nomor 2 dari kanan, ya kalau adik-adik lihat nomor 2 dari kanan, itu sedang melakukan uji sertifikasi dari BNSP, ya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu adalah ujian sertifikasi layanan konsumen kalau saya nggak lihat, kalau saya nggak salah ingat ya. Itu yang menilai bukan kita, ya bukan dosen, tapi dari BNSP langsung, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi kita punya 3 untuk akuntansi, 3 untuk manajemen, mata kuliah yang di belakangnya, di belakang mata kuliah itu ada ujian kompetensinya. Nah, ya, contoh, misal ya mata kuliah pengauditan. Nah, ini untuk melihat mencurigai adanya kecurangan, nanti ada sertifikasi fraud auditing atau pengauditan yang mencari fraud ya. Fraud itu ya fraud itu bukan buah, itu fruit ya. Fraud itu kecurangan, ya, kecurangan. Oke. Kalau yang di manajemen ada kompetensi rantai pasok atau supply chain, kompetensi manajemen SDM, kompetensi komunikasi bisnis. Ini sebagai contoh ya, adik-adik. Kalau kompetensi komunikasi bisnis, bagaimana Pak Dias ujian sertifikasinya? Adik-adik ujian kompetensinya, adik-adik nanti diminta untuk bagaimana melakukan lobbying, melobi. Melobi itu bukan pergi ke lobby ya. Melobi itu ya kita mendilkan sesuatu, bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara artikulasi, vocabulary dan seterusnya dinilai gitu ya. Bagaimana bernegosiasi, ada ujiannya. Nah, uniknya nanti komunikasi bisnis akan kami bocorkan satu acara khusus untuk komunikasi bisnis ya, namanya Biskom Time. Adik-adik bisa lihat di YouTube kami. Ya, kita mengundang alumni-alumni kita yang sudah oke banget khusus di bidang komunikasi bisnis. Terakhir kita minta alumni kita yang menjadi Korsek, Corporate Secretary di PGN, Perusahaan Gas Negara. Ya, kenapa sih komunikasi bisnis lancar harus penting? Adik-adik, betapa bagus pun ide bisnis yang adik-adik punya, ide yang adik-adik punya, tetapi tidak bisa mengungkapkan, terbata-bata, menjadi miskomunikasi, nanti tidak akan jadi oke, malah KO. Kenapa ya tidak bisa diartikulasikan, tidak bisa disampaikan? Padahal komunikasi itu menjadi salah satu bagian yang porsinya besar sekali dalam kesuksesan teman-teman. Ya, bukan artinya pandai bersilat lidah, enggak ya, tapi ini dalam konteks bisnis bagaimana menyampaikan ide, presentasi dan seterusnya. Ada caranya. Ternyata ada caranya. Ya, oke. Bisa scroll ke bawah. Minta tolong scroll ke bawah. Nah, ini tadi saya ceritakan mata kuliah yang berbasis software. Jadi di mata kuliah itu nanti menggunakan softwarenya ini. Ya. Saya kebetulan mengajar mengajar manajemen proyek. Saya menggunakan yang paling bawah kiri itu, Microsoft Project.
Ya bagaimana menggunakan software ini untuk mengatur project kita, apapun itu ya, mau project properti, project IO, event, dan seterusnya, biar dia tertata dengan rapi. Berapa lama proyek ini harus diselesaikan, sumber daya yang harus dibutuhkan apa saja, itu bisa diatur dengan Microsoft Project. Ya, kalau misalnya, oh saya kayaknya belum pernah upload ya di YouTube saya. Tapi kalau misalnya ada pengen lihat Microsoft Project kayak apa, bisa dicari ya di YouTube ya. Kayaknya saya belum pernah upload deh kalau di YouTube saya. Oke, ini mata kuliah yang disandingkan dengan software atau perangkat lunak. Bisa ke bawah lagi, scroll ke bawah. Oke, nah masih dalam rangka link and match atau menjodohkan teman-teman ya. Dosen tabuk profesional and class. Saya nggak bisa cerita banyak, adik-adik, sekali lagi saya minta kalau misalnya lagi slow ke YouTube channel SIKPN ya. Atau kalau misalnya adik-adik pengen tahu kayak apa, saya mungkin bisa diingatkan Bapak Ibu dari MUHA, kita Januari tanggal 7 sama 14 kalau saya tidak salah, nanti kami share lagi, kita punya 2 kelas profesional in class. Jadi kita mengundang benar-benar profesional sebagai dosen tamu untuk berbicara, kalau misalnya kita ngomongin supply chain tuh, oke, teorinya seperti ini di kelas, tapi prakteknya seperti apa? Isu-isu terkininya seperti apa? Itu kita tahunya dari para profesional. Ya, besok kita akan mengundang 2 kali itu di Januari dari Kalbe, PT Kalbe. PT Kalbe itu mungkin teman-teman tahu Soyjoy, malah nyebut merek ya. Pokoknya itulah ya, dicari sendiri. Malah mohon maaf ya, ini nanti disensor aja ya, Mas editornya ya, malah sebut merek. Pokoknya merek-merek itu gitu ya. Kebetulan alumni kami menjadi manajer operasional wilayahnya di situ, jadi bisa lebih enak mengundang para profesional di sana ya. Terus ada profesional class. Kalau profesional class, satu kelas benar-benar diajar selama 1 semester oleh para profesional. Ya, misalnya kita mengundang salah satu pegawai BPK untuk ngajarin auditing. Itu profesional class. Itu bedanya profesional in class. Kalau profesional in class itu dosen tamu. Dalam 14 kali pertemuan, salah satu atau salah 2 kita minta ngisi. Tapi kalau profesional kelas sepanjang semester. English for Business kelas, ini biasa ya. Jadi kita ngajarin bahasa Inggris untuk bisnis. Kenapa for business? Karena English for Business itu punya specification tersendiri dari English yang untuk daily activity ya. Lalu yang ini tadi sudah saya jelaskan, MS Office for Business. Ya, kalau mau tahu English for Business, nah di YouTube channel kita juga. Coba dicari kegiatan prakuliah misalnya, prakuliah kelas bahasa Inggris atau English for Business, itu akan kelihatan seperti apa kelasnya. Di YouTube kita juga. Pokoknya enak sekali tuh. Kalau misalnya oh tuh sudah bisa dilihat, ada informasi di kolom chat juga. Kalau misalnya mau tanya-tanya, silakan langsung ke kolom chat. Ada kontaknya Pak Dodi di 0812 2691 645. Wah, saya kayak ngiklanin di TV kayaknya ya. Pokoknya bisa melihat di nomor di bawah ini ya. Oke, next. Nah, ini tadi yang saya bilang. Ya, acara-acara kita yang kita siapkan dalam rangka link and match juga. Ya. Apa beda dari kelima ini? Ini ada spesifikasinya, ada ceritanya teman-teman. Kalau Facebook, tadi di depan saya cerita ya, ada mata kuliah kewirausahaan ya. Jadi ketika di akhir mata kuliah akan ada expo. Nah, expo itu namanya Facebook. Festival, itu bukan Facebook yang barusan ganti logo, itu bukan ya. Ini Facebooknya Facebook, Festival Bisnis untuk Kewirausahaan. Nah, ini adalah expo usaha yang dilakukan di kelas kewirausahaan ya. Nah, kalau business talks mirip-mirip dengan manajemen talks. Bedanya apa? Kalau adik-adik lihat di YouTube channel kami, business talks itu bercerita tentang alumni-alumni kami yang belum lama ini lulus tapi sudah bisa merintis usaha. Tapi kalau manajemen talks adik-adik itu alumni kami yang sudah berkarir di dunia profesional. Nah, ini beda ya. Kalau business talks itu untuk
yang apa merintis bisnis. Kalau manajemen talks itu yang merintis di dunia profesional, yang kerja di perusahaan dan seterusnya. Kalau Biskonten tadi sudah saya ceritakan, ada acara-acara yang kita selenggarakan untuk meningkatkan komunikasi bisnis. Contohnya, ini ada fakta yang menarik, cerita sedikit, intermezzo ya. Jadi, adik-adik saat ini pasti punya medsos, mungkin mostly ya, dari 100 orang, saya yakin 80 orang walaupun pasif memiliki medsos. Adik-adik mulai saat ini ya, hati-hati sekali memposting sesuatu di medsos. Karena medsos menjadi salah satu tools untuk adik-adik dicari track recordnya. Beberapa waktu yang lalu sempat viral di dunia bisnis ya. Dia punya image yang bagus ketika wawancara, dia bagus, sudah mau diterima, direkrut, ternyata iseng-iseng rekruternya, ini masih iseng ya, rekruternya membuka-buka Facebook si Mbak ini, malah saya ini orang ini ya, orang ini ternyata pernah dulu dia memposting bullying, tetapi bukan sama orang, bullying sama satwa ya, sama satwa, langsung nggak jadi, dibatalkan. Kenapa? Jangan sampai adik-adik mungkin dulu iseng, mungkin dulu ya just simple mistake as a teenager, tapi jejak medsos itu tidak bisa dihilangkan. Ya. Saya dengan dosen-dosen lain nih, Mbak Opa dan rekan-rekan, dengan mata kepala kami sendiri, kami diperlihatkan oleh salah satu pelatih kami cara untuk men-track record medsos seseorang. Itu kayak jadinya kayak peta laba-laba itu. Ketika misalnya siapa? Dias. Ditulis akun emailnya Dias Haryokusumo, itu akan keluar kayak peta laba-laba. Dan itu bisa untuk menjadikan track record kita, bagaimana kita orangnya, kita pertemanan seperti apa, itu bisa menjadikan salah satu tools analisis. Yang salah satu yang sudah menggunakan itu yang saya tahu ya, sependek pengetahuan saya adalah Astra, itu sudah secara sistem menggunakan itu. Dilihat track record medsosnya. Jangan sampai dia nanti menjadi blunder di perusahaan. Jadi hati-hati, bijak bermedsos. Ya, jangan mencaci, jangan memaki, jangan ada ujaran kebencian, baik itu yang intended atau berniat, ya apalagi berniat ya, maupun iseng. Karena jejak digital itu perih jenderal katanya ya. Itu anak kalau bahasa anak medsos gitu ya. Karena jejak digital itu abadi. Walaupun sudah di shutdown account-nya, itu tetap bisa. Saya pernah melihat sendiri soalnya. Kaget juga karena ketika diklik itu benar-benar bisa terpampang historinya. Itu hati-hati. Ya, karena dengan modal misalnya satu akun email, kan biasanya adik-adik daftar Instagram pakai email, daftar TikTok, daftar macam-macam ya pakai email. Itu bisa ter-track. Jadi hati-hati ya. Jadi Biscom Time itu salah satunya ya kemarin ya, membranding diri kita di medsos. Ya bukan berarti kita terus harus membaik-baikan enggak, tapi ya bagaimana yang sebaiknya gitu. Ya, jadi bukan berarti terus kita memakai topeng yang berbeda dengan kita, tapi enggak. Yang bagaimana yang bijak, bagaimana yang baik, itu salah satunya. Oke. Oke, waktunya 5 menit lagi. Mungkin saya ke bawah dulu, paling bawah. Terus ini bisa kita ini kan. Oh, adik-adik ya. Nanti kalau misalnya ini mau dilihat bareng ayah bundanya sama kakaknya, kami mohon silahkan mengunjungi profil Instagram kami, juga ada linknya, atau langsung ke website kami admisi.stikpn.ac.id. Nanti brosur ini yang dengan informasi lengkapnya bisa di-download dan dibaca bareng-bareng ya, di-download dan dibaca bareng-bareng. Paling bawah lagi, scroll agak ke atas sedikit.
Stop. Yang merah pertama. Oke, bawah lagi dikit. Nah, itu yang tadi saya bilang Pak Dodi, ya, itu yang kanan ya, Pak Dodi itu ya. Lumayan Pak Dodi saya masukkan TV ya, walaupun dari tayangan ya. Adik-adik, kebetulan SYKPN sekarang membuka gelombang-gelombang dini ya. Gelombang pendaftaran gelombang dini sampai dengan 31 Maret 2022. Adik-adik Muhammadiyah 2 kita dengan Muhammadiyah 2 itu sudah kayak best friend karena sudah banyak alumni Muhammadiyah 2 yang ke SYKPN ya. Ini banyak sekali manfaatnya, banyak sekali benefitnya. Satu, adik-adik gratis biaya pendaftaran, tidak perlu membayar 200.000, 250.000 ya? 200.000, tidak perlu membayar 200.000. Lalu tanpa tes, ya basisnya raport semester 1 sampai 5 ya. Mbak Ufe ini semesteran masih lama atau sebentar lagi? Sebentar lagi selesai ya. Sebentar lagi selesai ya? Hari ini terakhir. Kemarin terakhir. Oke, berarti nilai semester 5 bentar lagi bisa keluar ya, bisa memanfaatkan raport semester 1 sampai semester 5 ya. Yang penting jangan sampai ada yang di bawah KKM ya. Kalau misalnya ada sertifikat prestasi jangan lupa disampaikan karena itu juga akan menambah berbagai benefit biaya pendidikan lainnya. Ya, nanti untuk detail keuangan bisa hubungin Pak Dodi lah ya. Jadi manfaatkan raport teman-teman semester 1 sampai 5 gelombang dini dibuka sampai 31 Maret 2022 ya. Bisa ke slide next, ke di scroll. Nah, ini ya, adik-adik bisa datang langsung ke kampus kami sekalian lihat-lihat. Tentu saja dengan prokes ya, dengan minimal dengan menggunakan masker, ya, cuci tangan sebelum masuk, ya sehat gitu ya. Bisa langsung ke kantor admisi SYKPN di Jalan Seturan atau secara online ke admisi .stkpn.ac.id atau tadi ke nomor Pak Dodi yang di kolom chat juga ada. Gitu. Waktu saya menunjukkan pukul 10.10, yang terakhir, oke. Itu saya yang di paling kanan ya. Nah, kami pimpinan SYKPN siap melayani dan membantu adik-adik dan Bapak Ibu tentunya. Kalau ada pertanyaan, kalau misalnya ke Pak Dodi belum puas bertanya tentang akademik, bisa ke saya nanti. Nomor saya juga bisa diberikan untuk memberikan penjelasan program akademik. Ke bawah. Yang terakhir yang bisa kami ucapkan adalah your successful journey start here. Start with choosing right higher education. Dan SYKPN Business School menjadi tempat yang tepat untuk adik-adik bisa meraih suksesnya ya. So join SYKPN now and dance with your future. Terima kasih, kita bisa beralih ke diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dias Haryokusumo. Gimana teman-teman? Asik banget ya ngobrolnya. Nggak kerasa udah 1 jam nih. Nah, buat teman-teman diingatkan lagi kalau ada pertanyaan bisa menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan raise hand. Nah, ini sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya, mungkin saya ada pertanyaan dikit nih Pak. Boleh, tapi nggak dapat giveaway ya. Nah, teman-teman ada giveaway ya, jadi jangan sungkan buat bertanya. Nah, Pak, ini kan kalau kita ngomongin STI-YKPN atau AA-YKPN ya yang di sini. AA atau apa yang? STI-YKPN. Nah, itu ada manajemen dan juga akuntansi. Ya. Betul. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat untuk siswa SMA itu kan lebih dominan ke jurusan IPS ya Pak ya. Nah, bagaimana kalau misalnya siswa jurusan IPA? Kira-kira gimana nih Pak kalau masuk ke STI? Oh iya, oke sip. Ini juga pertanyaan yang sering diragukan oleh adik-adik kita yang jurusan eksakta IPA ya. Yeah. Jadi kalau untuk IPS ke akuntansi dan manajemen sudah jelas-jelas jodohnya ya, karena sama-sama rumpun sosial humaniora. Tapi kalau untuk yang teman-teman di IPA maupun bahasa itu juga sangat bisa masuk ke manajemen maupun accounting. Bahkan fakta di lapangan ya Mbak Ova ya, kalau misalnya teman-teman dari IPA gitu, malah seringnya memilihnya ke akuntansi. Karena mungkin lebih suka, lebih terbiasa, lebih nyaman dengan kuantitatif, hitungan, di accounting mereka nyaman, cocok. Ya. Kalau misalnya dari bahasa pun juga bisa. Jadi kalau misalnya ada jurusan di, dia ada bahasa?
Di sini IPA dan IPS. IPA dan IPS ya. Kalau IPS pasti bisa, IPA juga bisa juga. Jadi tidak ada batasan IPA tidak bisa ke jurusan accounting maupun manajemen gitu ya, Mbak. Itu ya teman-teman yang jurusan IPA, jadi tidak perlu takut karena nanti juga nggak akan kejegal-jegal ya Pak. Oh, enggak. Karena kita juga walaupun tidak pernah apa namanya, tidak pernah mendapatkan ilmu akuntansi sama sekali, di tahun pertama itu kita memiliki mata kuliah paket yang kita siapkan untuk bisa bridging. Ya, misalnya teman-teman takut, wah saya nggak pernah belajar akuntansi dari IPA soalnya, saya bisa nggak? Di tahun pertama kita ada mata kuliah namanya pengantar akuntansi, itu bahkan sampai 2, pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2. Jadi jangan takut, kita ada bridgingnya. Bahkan kalau misalnya di SCKPN itu banyak sekali program-program tutor dari teman-teman atau kakak-kakak senior. Jadi bisa mengikuti tutor-tutor, ya, mengikuti bimbingan bareng sama teman-teman UKM, senior-senior UKM juga mereka menyediakan. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu takut untuk yang dari IPA. Nah, ini sudah ada pertanyaan untuk Pak Dias dari kelas 12 IPA 2, Ade Putri ya. Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak, izin bertanya, apakah STI EYKPN menyediakan beasiswa bagi mahasiswanya? Pak, monggo langsung dijawab. Siap, ya. Jadi beasiswa itu kita bagi secara waktu itu 2 nih Mbak Alfa dan Ade Putri. Oh, saya jawab dulu ya. Waalaikumsalam ya, Mbak Ade Putri ya. Jadi berdasarkan waktu itu 1 sebelum mendaftar, yang kedua setelah menjadi mahasiswa. Kalau sebelum mendaftar kita ada KIP kuliah atau dulu dikenal dengan bidik misi ya. Bidik misi atau KIP kuliah ini tentu saja prestasi akademik dan teman-teman yang memiliki kualifikasi ekonomi yang sudah ditentukan pemerintah ya. Kita menerima itu, dan kalau misalnya KIP kuliah nanti juga bisa langsung ke Pak Dodi menanyakan bagaimana prosedurnya. Yang penting disiapkan saja prestasi akademik maupun non akademik supaya ketika seleksi lumayan lancar nih. Karena ini saya bocorkan ya teman-teman ya. Kita kemarin Pak Dodi menyeleksi ada 182 calon penerima KIP di tempat kami, padahal tidak sebanyak itu. Ya, harapannya kita sebenarnya mau banyak, tapi yang menentukan kuota akhir kan pemerintah. Kita maunya 30, 40, 50, tapi yang menentukan kuota akhir pemerintah, oh SDKPN dapat segini, gitu ya. Kita kemarin harus menyeleksi sebanyak itu 180-an. Jadi siapkan prestasinya, tapi benar-benar memang yang bisa masuk ke program KIP kuliah teman-teman yang kebetulan dengan kualifikasi ekonomi itu ya, ada syarat-syaratnya. Nanti bisa dilihat di webnya KIP kuliah, syarat ekonominya seperti apa ya. Lalu yang kedua adalah setelah menjadi mahasiswa. Kalau setelah menjadi mahasiswa itu biasanya, dan selama ini saya di kemahasiswaan yang mengurusi beasiswa, itu baru bisa di semester 3, karena mensyaratkan biasanya adalah IPK. Ya, IPK adik-adik adalah indeks prestasi kumulatif. Setiap semester ada nilai, tapi namanya IP. Setiap semester lagi ada IP lagi. Semester 1 sama semester 2 ketika dirata-ratakan baru namanya indeks prestasi kumulatif. Nah, untuk menjadi penerima beasiswa biasanya aktif di kegiatan kemahasiswaan, lalu memiliki IPK yang baik. IPK yang baik itu biasanya sih 3 yang disyaratkan rata-rata ya. Beasiswa itu dari mana saja? Kalau di SCKPN ada sumbernya 3. Beasiswa dari pemerintah, dari Kemendikbud biasanya, lalu beasiswa dari alumni SCKPN, lalu beasiswa dari STI SCKPN sendiri. Jadi adik-adik nanti ketika masuk menjadi mahasiswa itu bisa memperoleh 3 kelompok ini. Beasiswa dari pemerintah, alumni maupun SCKPN itu lumayan banyak jenisnya. Ya, begitu? Ya, gitu ya dari Ade Putri, semoga menjawab. Jadi beasiswanya tadi ada KIP, itu seperti beasiswa bidik misi kalau di negeri istilahnya, tapi sama-sama dari pemerintah ya. Lalu nanti untuk yang dari YKPN harus nunggu semester 3 supaya nanti udah tahu indeks kumulatif teman-teman seperti apa.
Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Haikal Aliando ya, kelas 12 IPA 1. Assalamualaikum Pak, maaf mau tanya, kalau masuk STI/EYKPN jalur rapot, itu minimal rata-rata nilai rapot berapa ya Pak? Ya. Terima kasih. Oke, waalaikumsalam Mas Haikal. Jadi ini rahasia kita juga ya. Rahasia kita, saya bocorin nih. Kita kebetulan tidak buta melihat angka karena yang memanfaatkan nilai rapot itu tidak hanya dari Jogja, tapi dari Sabang sampai Merauke. Rahasia dapur yang kami berikan adalah kita juga melihat dari daerah mana, dari sekolah apa, dan nilai 7 itu tidak menjadi, misal ya, nilai 7 itu tidak mutlak 7. 7-nya Jogja dengan 7 daerah lain pasti beda. Ya, jadi kita melihat pertama kali adalah KKM. KKM-nya jangan sampai di bawah KKM dulu. Yang kedua kita lihat sekolahnya, baru daerahnya. Jadi itu berlapis kami. Yang keempat baru prestasinya. Mungkin punya prestasi akademik maupun non akademik. Ya, biasanya kalau orangnya atau anaknya pembawaannya bagus, spiritnya bagus, nilainya tapi di ambang-ambang rata-rata, tapi ternyata punya prestasi atlet basket misalnya, atlet karate, sertakan itu prestasinya karena kita akan bina dan akan mendapatkan benefit potongan biaya pendidikan tadi juga, dan tentu saja nilainya adalah nilai yang kita sesuaikan. Jadi itu kita tidak lihat nanti kan mengupload nilai ya, oh lolos enggak, tapi ada rapatnya, ada rapat penentuan ini diterima atau enggak. Tapi yang penting jangan, gate pertama adalah jangan di bawah KKM dulu. Ya, baru kita akan menerapkan berlapis tadi. KKM, asal sekolah, daerah, prestasi. Tapi kalau ini pengalaman kami dengan Muhammadiyah 2, anak-anaknya tidak ada yang dalam tanda sulit menyulitkan kami untuk menerima. Dengan gampang, oh iya, terima gitu. Mungkin saya juga bisa mungkin adik-adik juga bisa menanyakan ke kakak-kakak seniornya yang misalnya kenal terus pernah bersekolah atau sekarang sedang berkuliah di tempat kami, bagaimana caranya. Jadi intinya jangan sampai di bawah KKM. Dan ini rahasia dapur yang kedua adalah kita melihat mata kuliah namanya mata pelajaran MAPEL itu fokusnya di 2, Math and English, matematika dan bahasa Inggris. Karena nanti adik-adik ketika tes TPA, tes kerja, apapun itu, nanti ya logikanya pakai logika matematika, sama pakai tes bahasa Inggris. Kenapa? Karena itu ingin melihat logika teman-teman, kemampuannya. Kenapa bahasa Inggris? Karena salah satu bahasa bisnis dunia itu ya selain bahasa Mandarin adalah bahasa Inggris. Dan kebetulan juga teks buku bahasa kami, buku kuliah kami buku bahasa Inggris. Gitu. Saya ngajar 4 mata kuliah, 4-4-nya semuanya berbahasa Inggris. Ya, jadi sekarang bahasa Inggris bukan hal yang wah kok Mbak Opa dan adik-adik ya, itu sudah necessity sudah kebutuhan. Adik-adik kalau misalnya nyeting HP atau smartphone pakai bahasa Indonesia malah bingung loh. Coba deh, ya kalau nyeting HP pakai bahasa Indonesia malah bingung. Ya, tapi kalau nyeting bahasa Indonesia ini maksudnya apa? Oh ternyata ini gitu. Ternyata kita nggak sadar sudah terbiasa sebenarnya dengan bahasa Inggris. Adik-adik misalnya nonton film subtitlenya bahasa Inggris dan seterusnya itu bagus ya. Belajar bahasa Inggris tidak harus di les, nggak selalu di les. Saya sendiri bahasa Inggris malah lancarnya karena film gitu ya, karena sekarang film teksnya jangan pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja. Gitu ya. Mas Haikal. Ya. Jadi keren ya di KPN karena kan kebanyakan di universitas lain itu juga ini Pak menyamakan nilai dari tiap daerah gitu. Sedangkan kan sebenarnya menjadi sebenarnya kan beda juga kompetensinya di daerah satu dan yang lain. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, ada yang raise hand mungkin. Oh, raise hand. Iya, ini dulu nih. Raise hand dulu yuk. Ya, yang raise hand bisa ada Budi Jayanti. Oh, Budi. Panggilannya Budi J, Pak. Oh, Budi. Beliau ini merupakan guru BK di sini, jadi aktif bertanya untuk membantu siswa. Monggo Budi J.
Monggo Ibu. Ya, terima kasih Pak Dias, Mbak Alfa. Menarik sekali pemaparan. Ibu, maaf suaranya belum Saya keluar. sendiri tertarik ini kuliah untuk bisnis. Sudah terdengar? Sudah terdengar? Sudah belum ya? Bu DJ, Halo, halo. maaf suaranya belum terdengar. Halo. Sudah, ini suaranya sudah saya aktifkan. Mungkin di kok setting nggak kedengaran? mikrofonnya bisa dipilih same as system Ibu. Oh, ini speakernya. Ya, sudah. Coba diulang lagi, Bu. Bisa diulangi lagi mungkin Bu? Dites mic kembali. Oh, belum. Oh, bisa. Oh, atau mungkin ke Bu Tri Suryani dulu ya. Monggo Ibu. Ya, baik. Ada. Saya menggantikan Budi Jayati. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Waalaikumsalam Dias. warahmatullahi. Pemaparannya sangat bagus sekali dan sangat menarik. Ada yang kami tanyakan. Yang pertama adalah, apakah seandainya siswa kami itu mendaftarkan di AA, STIE, YKPN, sekarang kan sudah mulai pendaftaran ya. Kemudian siswa kami itu besok mengikuti UTBK ataupun SNMPTN. Nah, dilalah siswa kami keterima. Itu apakah biaya yang sudah dibayarkan ke STIE YKPN apabila siswa kami keterima di perguruan tinggi ada pengembalian? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait pertanyaan yang di chat room, siswa kami itu Pak, skor nilai itu kemarin kan kami bekerja sama dengan YKPN, yang AA bukan yang STIE. Itu skor TPA yang dimaksud siswa kami. Kemarin ada skor TPA gitu. Mungkin siswa kami belum bisa membedakan antara AA dan STIE. Oh, siap-siap. Begitu. Kemudian yang ketiga, pertanyaan kami adalah apakah dari STIE YKPN, apabila siswa kami nanti di sana kuliah di STIE YKPN, untuk studi untuk jenjang setelah lulusnya, apakah ada penyaluran dari STIE, istilahnya membantu mencarikan ke dunia kerja. Demikian Bapak pertanyaan yang kami sampaikan. Pak Dias, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Mungkin sudah di Bu DJ pertanyaannya diwakili Putri tadi, ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tadi tentang pengembalian biaya pendidikan. Jadi biaya pendidikan Ibu, kalau misalnya diterima di SIKPN, memang kita ada jadwal atau schedule pembayaran. Jadi tidak serta-merta langsung full atau setengahnya. Misalnya nanti Bapak Ibu adik-adik ingin melihat detail biaya pendidikan, nanti juga bisa dilihat di web kami di admisi.sikpn.ac.id, diklik biaya pendidikan. Untuk masalah pengembalian, kita kembalikan maksimal 1 minggu setelah pengumuman, Bu. Kalau misalnya 1 minggu setelah pengumuman tidak ada pengunduran diri, berarti biaya yang sudah dibayarkan ke kami tidak bisa ditarik. Contoh misalnya di depan itu kita ada biaya kegiatan, Ibu. Biaya kegiatan di dalamnya itu sudah termasuk untuk jas alma mater, untuk kegiatan-kegiatan prakuliah. Jadi sambil menunggu kuliah kita ada berbagai macam pelatihan, workshop dan seterusnya. Itu sudah menjadi hak dari calon mahasiswa yang sebentar lagi jadi mahasiswa karena menunggu mulainya tahun akademik. Tapi misalnya biaya kegiatan yang sudah dibayar ini setelah misalnya angsuran pertama ya Pak Dodi ya, ada angsuran pertama juga sebesar ini beda-beda sih.
sesuai angkatan beda-beda. Nanti bisa dilihat detailnya di web. Itu kalau sudah dibayarkan yang awal, tapi setelah pengumuman SBMPTN itu seminggu setelahnya tidak ada pengunduran diri, itu tidak bisa ditarik. Jadi yang penting kalau kami tidak ada niat menyusahkan sih Bu Putri dan Bu DJ ya dan adik-adik. Yang penting komunikasi aja, jangan sampai kami nyari-nyari ini kemana nih adik-adik yang sudah kemarin menyatakan oh iya sudah ke sini, tapi ternyata misalnya diterima jodohnya dengan PTN, tapi tidak ada komunikasi. Nanti ada ini kejadian 6 bulan kemudian baru tanya misalnya. Ya SBMPTN 4 bulan kemudian. Yang bukan mandiri aja Bapak Ibu Jadi kan ada UTBK yang di depan, ada SBMPTN, ada UM. Yang kita jadikan patokan tanggal SBMPTN, bukan tanggal UM. Karena tanggal UM pun beda-beda setiap perguruan tinggi negeri. Jadi cut off-nya adalah seminggu setelah pengumuman SBMPTN, itu kita masih bisa kembalikan. Yang penting pokoknya komunikasi aja ke kita. Kita nggak akan marah-marahin itu enggak, kita enggak akan kok kamu enggak ini itu sudah kami sangat menghargai pilihan adik-adik dan keluarga yang pasti kan itu sudah didiskusikan. Kalau memang jodohnya ke PTN ya kita enggak akan mungkin menahan, pasti kita mensupport malahan. Tapi kalau misalnya jodohnya ke SKPN ya pasti nanti kita tetap ke SKPN. Jadi seperti itu Bu Tri yang pertama, jadi cut off-nya seminggu setelah pengumuman SBMPTN, bukan UM Bapak Ibu dan adik-adik ya. Yang kedua adalah yang tadi nilai ya, maksudnya nilai oke. Kalau TPA kebetulan kita belum TPA itu. Ini untuk edukasi juga adik-adik dan Bapak Ibu. Kebetulan kami ini yayasan namanya Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, ada 4 perguruan tinggi. Salah satunya adalah kami SKPN, yang satu lagi ada rekan kami namanya AAYKPN, Akademi Akuntansi. Kalau Akademi Akuntansi itu sekolahnya vokasi. Vokasi itu jenjangnya ini, diploma, ya, jenjangnya diploma. Kalau SKPN jenjangnya S1 dan S2. Nah, kalau misalnya skor TPA AA yang kemarin dilakukan AAYKPN itu kebetulan belum bisa kami jadikan pegangan masuk, tapi malah kami mempermudah sebenarnya karena nilai sekolah aja yang kami percayakan adalah proses pendidikan di sekolah malahan. Ya, karena TPA itu bisa saja non saya mungkin ya tidak sedang enak badan, tidak sedang mood, tidak sedang dalam kondisi terbaik, itu bisa hasilnya bisa macam-macam. Jadi kalau nilai rapot itu kan malah hasil proses konsisten ya dari 1 sampai semester 5. Jadi kita pakainya malah nilai rapot aja gitu ya. Yang nilai kemarin nilai tes potensi akademik dari A belum bisa kami pakai. Yang ketiga tadi adalah tentang pekerjaan, Jadi kebetulan di SKPN Ibu di bagian kemahasiswaan, saya juga mengelola atau mengepalai bagian di bidang GPC Bu namanya. Adik-adik dan Bapak Ibu, GPC itu panjang dari Job Placement Center. Ya, tadi sudah saya ceritakan. Ini saya enaknya pakai contoh real sih nanti daripada saya cerita jauh-jauh tidak ada gambaran. Putranya Pak Dodi yang saya ceritakan tadi itu juga salah satunya adalah ini saya boleh nyebut PT nggak ya? Nggak boleh juga ya. PTA, PTA itu salah satu perusahaan yang bergerak di dunia otomotif ya. Yang tadi saya cerita manajemen training tadi, itu juga kerjasamanya namanya ROC Bu dengan kita. ROC itu rekrutmen on campus. Yang kami bisa pastikan adalah kami memfasilitasi dengan semaksimal mungkin. Tetapi kami tidak bisa menjanjikan Ibu. Kenapa? Karena satu, kami bukan sekolah kedinasan. Yang kedua, kalau kami menjanjikan kasihan anak dan kasihan perusahaan sebenarnya. Karena mungkin anaknya punya potensi, tapi bukan jodohnya di perusahaan ini. Bisa juga perusahaan bukan mencari kualifikasi putra yang seperti ini, anak didik yang seperti ini. Jadi yang bisa kami bantu adalah misalnya virtual job fair, rekrutmen on campus, lalu misalnya intensive career preparation, itu kami lakukan sebelum wisuda beberapa kali pertemuan untuk membekali mahasiswa bagaimana CV yang baik, bagaimana wawancara, duduk wawancara itu ada aturannya kita kasih tahu, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit ketika wawancara kita kasih tahu. Itu fasilitas-fasilitas yang ada di yang namanya GPC, JPC, Job Placement Center, itu juga di bawah bagian kemahasiswaan. Begitu Ibu dan adik-adik. Terima kasih sekali. Putri, sehat-sehat selalu.
bisnisnya. Semoga terjawab ya Putri. Lanjut ke raise hand lagi untuk Pak Agus Rama. Silahkan Pak. Cek bisa masuk Mbak Ufa suara saya? Aman, Pak. Oh ya, terima kasih Mbak Ufa, terima kasih Bapak Dias ya. Pak. Izin mohon bertanya nih Pak Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun sewu Pak Dias, ini terkait dengan informasi yang disampaikan Pak Dias tadi. Kalau di STI KPN itu ada yang namanya program non skripsi, Pak. Nah, selama ini kalau di perguruan tinggi lain, kalau skripsi itu kan tidak dibatasi waktunya, Pak. Jadi kalau mahasiswa itu rajin ya skripsinya cepat. Kalau mahasiswanya agak molor ya mungkin agak lama skripsinya. Nah, yang ingin saya tanyakan di KPN itu kalau jalur non skripsi itu apakah ada pembatasan waktu, mungkin berapa semester atau berapa bulan, sehingga mahasiswa itu punya target segera untuk cepat lulus dari STI KPN. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Dias, Nyun sewu, ada kalau untuk KPN sendiri, apakah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar Indonesia bagi mahasiswa yang berprestasi, misalkan kayak kalau yang saya tahu ada beberapa perguruan tinggi itu yang memang melakukan kerjasama dengan misalnya kemudian magang di perusahaan-perusahaan besar di luar negeri. Matur nuwun Pak Dias, mungkin itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, terima kasih. Yang pertama tadi tentang Yang pertama skripsi, pembatas skripsi. Ini sebenarnya saya juga mau menunjukkan ya, tapi tidak karena terbatas device. Jadi Pak Agus dan Bapak Ibu, kami sendiri sebagai dosen itu ditarget Bapak Ibu untuk bisa membimbing mahasiswa dalam 3,5 bulan sampai maksimal 4 bulan untuk bisa lulus tugas akhirnya. Jadi Bapak Ibu, ya Pak Agus, skripsi dan tadi 7 pilihannya itu sebenarnya masuk di dalamnya tugas akhir. Nama atasnya itu tugas akhir yang kami breakdown menjadi 7 pilihan. Jadi misalnya pilih skripsi atau magang atau studi literatur atau studi kelaikan bisnis, perlakuannya sama seperti skripsi, baik secara sistem pembimbingan maupun waktu. Yang membedakan hanya bentuk produk hasil akhirnya saja nanti. Karena nanti pelaporan skripsi tentu saja akan berbeda, format, isi, dan seterusnya di studi kelayakan bisnis. Kalau di studi kelayakan bisnis nanti ada analisis break even, ada analisis arus kas, dan seterusnya. Tapi kalau untuk waktu pembimbingan, proses pembimbingan sama persis. Ya, kita sendiri ditarget 3,5 bulan sampai 4 bulan. Ya, harus sebisa mungkin maksimal 1 semester selesai. Kenapa? Karena kalau misalnya 2 semester selesainya itu menjadi satu bottleneck, ya, bottleneck bagi lulusan STKPN sendiri. Yang kedua adalah kasihan anaknya. Makanya itu salah satu ini hasil evaluasi kami, ya Pak Agus dan Bapak Ibu, bahwa kalau misalnya cuma dibatasi skripsi, ini banyak sekali yang kasihan adik-adik kita, mahasiswa kita yang memiliki kompetensi di bidang yang lain. Kita setelah menerapkan ini, Bapak Ibu, banyak sekali menemukan sesuatu hal yang luar biasa. Misalnya apa? Memang agak sulit misalnya satu anak sulit menulis karya ilmiah, penelitian, tetapi ketika diminta untuk melakukan hal yang lain yang dia bagus, yang dia suka, dia jago sekali. Ya. Dia jago sekali. Ini kejadian Bapak Ibu, salah satu mahasiswa saya dan kebetulan anak UKM fotografi, ya. Ini sebelum lulus sudah diminta kerja di salah satu label major, ya.
industri musik di Jakarta. Karena apa? Karena punya kompetensi di bidang marketing. Ya, nah, Mas Rama namanya, salah satu mahasiswa saya itu yang saya ceritakan tadi, itu sekarang memegang marketing visualnya dari Yura Yunita. Mungkin adik-adik yang sekarang yang mendengarkan musik sekarang tahu Yura Yunita ya. Itu sekarang memegang visual marketingnya Yura Yunita. Tetapi mungkin di masalah akademik untuk penulisan penelitian nggak terlalu minat ya, karena memang bukan di sana jiwanya gitu. Jadi kita fasilitasi itu, tetapi prosesnya sama Pak Agus dan Bapak Ibu adik-adik. Kita ditarget dari lembaga, dari Bapak Wakil Ketua 1 bidang akademik, 4 bulan maksimal sudah harus lulus. Ya, kalau misalnya ada yang lewat dari itu, kita biasanya akan dipanggil dosennya dulu. Ini ada apa? Terus ditanyain mahasiswanya masih mau dengan dosen yang sama atau tidak. Karena mungkin saja bisa tidak cocok dengan dosennya dan seterusnya. Jadi biasanya kita dievaluasi oleh Wakil Ketua bidang akademik. Jadi ini kami ketat sekali Pak Agus untuk masalah kami melayani di bidang pembimbingan tugas akhir. Kebetulan kami tugas akhirnya lewat sistem Pak Agus dan Bapak Ibu, jadi kita bisa di track record ini berapa kali berkomunikasi dengan anak mahasiswa itu kelihatan. Saya sudah, misalnya sudah disubmit perbaikan oleh mahasiswa tanggal 1 Agustus, sebulan nggak disentuh, misalnya nggak direvisi, itu kelihatan di sistem kami Pak. Di learning management system kami itu kelihatan track record bimbingan. Lalu yang kedua adalah saya tadi putus-putus. Pertanyaan yang kedua itu terkait kerjasama dengan perusahaan bagi mahasiswa yang berprestasi. Oh, siap. Ini kebetulan nanti masuknya di professional class dan professional in class. Yang ketiga masuknya ke GPC. Seperti yang saya tadi jawab dan jelaskan ke Bu Tri, kalau saya tidak salah Bu Tri ya tadi, kita memfasilitasi tapi tidak bisa, kami sendiri tidak berani menjamin. Kami tidak, walaupun kami promosi di sini, tapi juga kami realitanya juga tidak berani menjamin menyalurkan. Karena itu tadi, ada banyak pertimbangan yang baik itu dari anaknya, dari perusahaan, maupun dari kebaikan dari SDIKPN. Kita tidak mau juga jual kucing dalam karung dalam istilahnya ya, kasarannya gitu. Jadi untuk mahasiswa berprestasi biasanya kita ikutkan bisa ke professional class, professional in class atau GPC. Biasanya seperti tadi putranya Pak Dodi itu akan ada surat dari rekanan perusahaan kami. SDIKPN kami perlu kandidatmu dong 5, kami tes. SDIKPN kami perlu lulusanmu akuntansi 2 orang, kami tes. Biasanya juga banyak dari alumni sebenarnya. Pak Dias kami butuh alumnimu untuk jadi project manager di Klaten. Ini barusan yang masuk dari email GPC kami. Saya sebut, jangan sebut merek juga ya. Salah satu penerbit di Klaten, yaitu depannya I, belakangnya P. Pasti tahu semua ya penerbitnya ya. Itu butuh banyak sekali dan meminta itu ke kami ya, di email atau di surat. Kayaknya butuh project manager, butuh auditor, audit control, butuh area manager dan seterusnya. Jadi yang terjalin kerjasama seperti itu. Perusahaan-perusahaan yang kami jajaki bekerjasama, kalau misalnya mereka butuh, biasanya langsung mereka kontak kita. Atau Pak Agus dan Bapak Ibu, ini 1 tahun ini kami bekerjasama dengan salah satu akuntan Big Four, ya. Sebut saja namanya, sebut nama merek lagi ya. Salah satu akuntan Big Four ya, 2 kata gitu ya. Itu kebetulan membuka kelas magang dan langsung menjadi salah satu kandidat untuk pegawai mereka. Jadi kita diminta memilihkan, saya minta dong berapa, misalnya 10 atau 15 kandidatmu yang terbaik, mahasiswa yang terbaik. Tak kasih kuliah, ini juga sebagai dosen tamu, tapi tak kasih training juga. Kalau misalnya dia bagus, tak tarik. Ya. Fakta juga, bukti juga, ini saya cerita hanya yang saya ketahui, yang benar-benar terjadi. Misalnya satu namanya Mbak Cynthia. Mbak Cynthia ini kebetulan ketua UKM Paduan Suara. Magang tugas akhir di salah satu KAP juga di Jakarta. Karena bagus, ya itu nggak dilepasin. Tapi diminta kerja di sana. Ada juga namanya bimbingan saya namanya saya lupa 2 tahun yang lalu. Itu bekerja di salah satu
bisnis online ya sebagai marketers, karena bagus juga tidak dilepaskan, diminta kerja. Jadi itu bentuk-bentuk kerjasama praktis yang benar-benar kami lakukan. Kami tidak bisa, menurut saya kami tidak bisa menjanjikan yang muluk-muluk, yang berkata yang tinggi-tinggi, tapi kami hanya menceritakan ini yang sistem yang terjadi di kami. Prakteknya seperti itu, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Semuanya berjalan dengan baik. Pertanyaan 2 tadi. Iya, 2 dari Pak mungkin Agus. tadi ada yang saya tanyakan 2 tadi. iya. Mungkin ada yang mau jawab, adik-adik. Ini khusus adik-adik ya, bukan Bapak Ibu ya. Tadi saya punya 2 pertanyaan. Bisa disebutkan juga nih hadiahnya Pak ya. Boleh? Jadi kita punya saldo e-money ya, bisa kemanapun nanti, bisa ke platform apapun. Lumayan ini untuk tambah-tambah kuota ya. Ada 4 totalnya dengan masing-masing saldo e-money-nya 50.000 nanti bisa di top up ke nomor adik-adik. Nah, tadi 2 penanya, 2 lagi adalah pertanyaan dari saya. Siapa kira-kira yang bisa dan berani nih on cam berbicara menjelaskan 2 hal. Yang satu tentang double disruption, yang kedua tadi tentang saya lupa sih ya, Pak. Neuromarketing ya, Pak? Oh iya, neuromarketing, betul. Neuromarketing itu kira-kira apa? Terus double disruption itu apa? Nanti 2 lagi penanya yang kita pilih nanti. Ya, kalau misalnya di tengah-tengah penjelasan ini ada yang mau ini, langsung resen aja. Iya, betul. Oke. Teman-teman ya, kalau ada, mungkin bisa di-search sekarang di Google tentang neuromarketing dan double disruption. Double disruption. Double biasa ya. Disruption. D-I-S-R-U-P-tion ya. Disruption. Nah, ini kita ke kolom chat dulu, Pak. Ya. Apa Ke atas mungkin tadi ada ke beberapa. atas dulu. Terus sepertinya ada. Ya, ini. Kayaknya yang belum tadi. Oh, ini yang tadi sudah dibahas tentang AI. Oh, oke, ke bawahnya berarti. Nah, ini. Assalamualaikum Pak, mau nanya semisal ada siswa yang ikut 2 jurusan dalam satu fakultas di EKPN, apakah siswa tersebut disuruh milih 1 jurusan? Ya. Atau tetap boleh mengikuti 2 jurusan? Ya, ini berarti calon Superman ya. Mungkin kita yang sudah pernah kuliah akan ini bisa terjadi. Tapi di beda fakultas biasanya. Iya. Di beda fakultas. Ini kejadian di atasan saya sendiri, Bapak Wakil Ketua 1 kami itu S1-nya double di waktu yang sama, Skom dan SE. Makanya beliau itu ahli IT dan ahli akuntansi. Itu bisa dilakukan, tapi kalau sekarang dengan kegiatan yang luar biasa, itu harus berguru ke Naruto. Ya. Jurus Kage Bunshin no Jutsu, membelah diri. Sampai saat ini belum ada yang mencoba, dan saya sampai saat ini juga belum pernah ada yang tahu 1 fakultas 2 jurusan. Hanya milih 1 prodi. Akuntansi saja, kalau di CKPN ya, manajemen saja. Dan di tengah-tengahnya pun nggak bisa tukar-tukaran juga. Misalnya sudah milih akuntansi, pindah manajemen lah. Boleh pindah tapi selama belum mulai kuliah. Jadi misalnya daftar, nunggu kuliah mau pindah boleh. Tapi kalau sudah kuliah itu nggak bisa. Karena data kita itu connect dengan data kementerian. Dan itu dikunci, nggak bisa pindah-pindah gitu. Nggak tahu nih kalau misalnya Mbak Ova pernah nggak dengar cerita 2? Pernah teman saya, tapi ya? Emang beda fakultas. Sangat beda univ ya. Beda univ. Tapi Betul. Memang itu mungkin karena teman-teman belum merasakan jadi mahasiswa itu karena tabrakan jadwal. Betul. Dan lain sebagainya itu susah sebenarnya. Betul. Tapi kalau bisa keren banget. Kalau bisa keren banget. Biasanya beda universitas. Iya betul. Cuman itu akan banyak clash jadwal. Itu bisa ada tapi jarang. Dan kalau yang 1 fakultas 2 jurusan malah belum pernah ya. Iya benar-benar. Oke, itu ya sudah dijawab. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menjawab tentang double disruption atau neuromarketing. Iya, lumayan 50.000 besok 12 lumayan buat Shopee ya, benar, Shopee, Lazada dan lain sebagainya kalau teman-teman mau belanja lumayan. Iya, besok 12 ya. Iya. Lumayan nih teman-teman. Ada yang mau menjawab? Berani menjawab? Sebelum waktunya habis nih teman-teman. Lumayan loh. Masih ada?
Atau masih ada pertanyaan mungkin? Oh, ini sama Ini ya pertanyaan paling bawah. dari orang tua siswa sebenarnya sama pertanyaannya ya. Kalau berapa ribu? Oh iya, ada yang menjawab Pak dari 20 kelas 12 oh, iya, boleh IPA banget. 2. Itu siapa ya? Neuromarketing. Boleh, harus on cam. Harus on cam ya. Biar masuk TV nih. Mbak Dia ya. Dia Silakan, Mbak Amalia Dia. 12 IPA 2. Oke. Ya. Ya, monggo Dek Dia. Sudah terlihat belum ya Bu ini? Bagaimana? Kamera saya sudah muncul belum ya Bu? Oh, sudah. Sudah. Agak jauh lebih oke nih. Biar kelihatan semuanya. Nah, mantap. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dia Maria Jenny dari kelas 12 IPA 2. Mohon izin menjawab yang soal neuromarketing tadi. Neuromarketing itu adalah salah satu metode pemasaran dengan cara mempelajari cara kerja otak dan perilaku konsumen sehingga nanti dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi produsen atau perusahaan yang akan memasarkan produknya. Seperti misalnya desainnya atau cara pemasarannya disesuaikan sehingga perusahaan bisa tahu, oh jadi konsumen itu akan beli kalau desainnya seperti ini, konsumen itu akan beli kalau pemasarannya seperti ini, dan konsumen akan semakin tertarik kalau pemasarannya dilakukan seperti ini. Begitu Bapak, terima kasih. 100 tepuk tangan ya untuk Mbak Dia, benar. Jadi kita memasarkan sesuatu nih Mbak Aufa, itu ternyata kita juga bisa melihat kinerja otak. Otak itu lebih suka melihat warna pink, biru atau apa di produk sesuatu. Jadi kita nggak hanya memasarkan, tetapi kita juga ternyata kalau di kafe dikasih semprotan wangi-wangian itu yang aroma kopi lebih baik daripada aroma yang lain dan seterusnya. Itu kita melihat kinerja otak itu ternyata memproses lebih di stimulan-stimulan tertentu untuk iklan-iklan tertentu. Jadi benar. OTW nanti ke Mbak Dia ya. Ya, selamat ya. Terima kasih Pak. Ya, ditunggu KPN loh. Udah keren, udah ada bakat bisnisnya tuh. Terima kasih Pak. Ya. Sama-sama, terima kasih Dia Amalia dari 12 IPA 2. Nah, ada teman-teman nih, masih satu pertanyaan lagi tentang double distraction. Lumayan, 50.000 bisa buat 12-12 besok. Ayo, ada yang berani jawab? Beli boba udah bisa dapat 4 ini. Ada yang berani jawab? Sebelum waktunya habis, teman-teman. Kita tunggu nih. Atau masih ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, teman-teman? Oh iya, benar. Iya, alumni Muhammadiyah 2, MUHA, kebetulan di SCKPN ada yang jadi dosen. Namanya Ibu Ranti Yuliawardani PhD, barusan pulang dari Jepang, ya. Mengambil doktor ilmu internasional ekonomi di International University of Japan, IUJ. Ya, Bu Ranti Yuliawardani. Itu alumni sini nih, Muhammadiyah 2, top. Ya, jadi ini berarti sudah ditakdirkan Muhammadiyah 2 sama SCKPN ini. Iya. Kapan-kapan bisa masuk ke alumni berbagi ya, ya, Bu. Betul. Ibu Boleh. Beliau ahli di bidang international economic dan pasar modal. Ya, pasar modal. Ya. Dokternya beliau di Jepang, international economic. Oke, teman-teman, ada yang berani jawab? Kalau tidak ada, hanya ada 3 teman-teman yang dapat hadiah loh. Nah, kurang 1 nanti daripada diambil Mbak Ufa ya. Iya, saya ambil nih, lumayan. Iya. Gimana? Ada yang berani? Kalau tidak ada, saya tutup sesi tanya jawab. Gimana? Tidak ada ya? Kayaknya nggak ada nih, Pak. Iya. Udah pada capek iya, ya. Oke, teman-teman. Mungkin kita cukupkan ya, Pak, untuk sesi tanya jawab. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikut dari awal sampai siang hari ini. Terima kasih walaupun partisipannya berkurang, mungkin karena kendala sinyal atau ada acara. Terima kasih yang sudah join dari awal sampai akhir. Terima kasih buat wali maupun orang tua yang sudah join dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga buat Pak Dias dari STI KPN dan Pak Dodi. Terima kasih banyak.
Oke, teman-teman, saya selaku pembawa acara, memohon maaf bila ada salah-salah kata saya dalam membawakan acara ini. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup, tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, dan sampai jumpa di karir day selanjutnya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, sukses. Oh iya, Kami buat tunggu teman-teman, SDKPN. tadi Pak diingetin ya, ada Ade Putri dari 12 IPA 2, Haikal Aliando 12 IPA 1, dan Diah Amalia Jenny dari 12 IPA 2. Ya. 3 adik-adik kita ini yang nanti dapat hadiah dari STI KPN ya. Betul. Baik. Untuk nomornya mungkin bisa menghubungi nomornya Pak Dodi untuk bisa betul. kami tindak lanjuti ya, kita proses. Jadi ada nomor tadi 0812 sekian-sekian, nanti bisa menghubungi saya yang dapat tadi. Nah, itu nanti bisa menghubungi Pak Dodi ya. Ya. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Pak Dias, ini asik banget dari tadi nggak kerasa, 1 jam materi nggak kerasa. Tanya jawab ini sebenarnya lumayan lama loh Pak, sampai 30 menit lebih. 30 menit lebih, tapi karena asik banget jadi nggak kerasa ya teman-teman. Terima kasih banyak. Sekian dari kami, ada kurangnya dari saya dan Pak Dias kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan teman-teman. Ya, jaga prokes, tetap sehat.